Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya mau menunjukkan demo website kampus yang dibuat menggunakan framework CodeIgniter 4. Jadi website ini dikembangkan dengan tampilan yang menarik, modern, dan mudah dikelola, serta memiliki fitur-fitur yang lengkap seperti ada slider, kemudian sambutan. Terus ada juga fitur untuk menampilkan keunggulan dari kampus. Ada fitur berita dan artikel, ada di sini fitur statistik ya, menunjukkan angka-angka statistik kampus seperti jumlah mahasiswa, dosen, alumni. Kemudian ada fitur pengumuman, ada fitur agenda, ada testimoni, kemudian prestasi, dan ada juga data dosen ya. Nanti kita akan tampilkan untuk fitur data dosen di website ini. Oke, di bagian atas kita mulai aja langsung bahas di pertama-tama di bagian halaman beranda atau homepage. Di bagian atas ini teman-teman ada top header. Berisi informasi ini aja ya. Kontak, terus email, pengumuman, agenda, dan prestasi. Kemudian ini ikon-ikon sosial media kampus. Di bawahnya ada menu header, ada logo kampusnya, terus ada beranda, menu tentang kami, kemudian akademik, fakultas, kelembagaan, berita, galeri, fasilitas, dan ada tombol untuk menuju website PMB. Untuk website PMB kalau kita klik, dia muncul seperti ini. Ini nanti kita akan bahas ya di video tersendiri untuk website PMB. Oke, kita kembali ke sini. Di bawah menu header ini ada slider. Jadi slider biasanya untuk menampilkan informasi promosi, kemudian slogan kampus atau info-info terbaru ya dari kampus. Kemudian di bawah slider itu ada sambutan, dimana di sambutan ini juga bisa kita kelola ya dengan mudah di bagian halaman administrator. Jadi ini foto rektornya, kemudian ini judulnya, ada subjudul dan isi dari sambutannya. Ini di halaman homepage tentunya tidak ditampilkan semua isi sambutan, tapi bisa kita klik tombol baca selengkapnya. Misalnya kita coba klik, yang muncul seperti ini, isi sambutan dari rektor. Oke, kita kembali ke beranda. Oke, untuk mengelola sambutan ini bisa kita kelola di menu admin. Kita bisa cek di sini teman-teman, di kelola home. Kemudian ada home sambutan. Di sini kita bisa edit ya, nama pemberi sambutan, kemudian jabatannya apa, kemudian foto, terus ada judulnya, deskripsi singkat maupun deskripsi lengkap dari sambutan tadi. Juga sambutan itu bisa kita atur statusnya aktif atau tidak. Kalau misalnya kita buat dia tidak aktif, maka dia tidak akan muncul di halaman homepage. Tapi kalau statusnya aktif, maka dia akan muncul di halaman homepage. Oke, di bawah sambutan ada fitur keunggulan dari kampus ya. Dimana di sini kita menggunakan tampilan dalam bentuk card agar terlihat lebih menarik dan lebih mudah dibaca ya oleh pengguna. Selain itu ada juga penggunaan ikon-ikon biar lebih menarik. Di bagian fitur ini juga, fitur keunggulan kampus, kami berikan sentuhan animasi seperti ini. Jadi kalau misalnya mouse-nya itu ada di card unggulan ini, maka akan ada efek seperti ini. Fungsinya untuk memberikan interaksi dan agar websitenya terlihat lebih hidup aja. Oke, di bawah sini, untuk fitur ini, unggulan ini juga bisa kita kelola di menu admin. Di sini ada namanya home fitur. Jadi kita mulai dari fitur 1, kemudian fitur 2, untuk ikonnya juga ada. Nah, kita kembali lagi ke ini untuk admin ya teman-teman. Kita kembali ke homepage. Setelah menu fitur unggulan, ada di sini tampilan berita dan artikel terbaru. Di mana di halaman homepage, berita dan artikel ini
kami buat dalam bentuk tampilan slider ya, agar terlihat lebih menarik dan tidak terkesan monoton. Jadi membuat user lebih nyaman aja ketika membuka halaman website kita. Di sini ada judul langsung, ada gambar, fitur image dari sebuah artikel atau berita, kemudian judulnya, terus tanggal publish, kemudian nama admin yang mempublish artikel atau berita ini, terus ada tombol selengkapnya, dan juga jumlah berapa kali berita ini dibaca oleh pengguna. Di bawah berita di sini ada angka statistik, di mana ini digunakan untuk mempermudah user ya untuk melihat angka statistik dari dari kampus kita tanpa perlu membaca banyak teks. Jadi secara visual pengunjung itu bisa langsung memahami informasi dari informasi jumlah misalnya mahasiswa, kemudian dosen tersertifikasi dari kampus tersebut ada berapa, juga alumninya ada berapa. Ini juga bisa bisa dikelola juga dengan mudah di menu admin, di menu home status kita lihat. Nanti akan kita demokan ya di video-video tersendiri untuk mengelola data-data ini. Kita cuma ingin menampilkan aja nih di home statistik. Jadi ada judulnya, subjudul, kemudian jumlah mahasiswa. Di sini bisa kita atur aja angka-angkanya. Kemudian ada backgroundnya, background ini ya. Kalau kita lihat di sini kan ada background. Nah ini kita bisa ganti di menu admin tadi. Oke. Setelah itu ada pengumuman terbaru. Setelah statistik di bawahnya ada pengumuman. Dimana ini sama seperti berita tadi, kami tampilkan dalam bentuk cut juga dalam bentuk slider, jadi lebih menarik, tidak monoton. Kemudian sama ya, ada read more, kemudian ini jumlah berapa kali pengumuman itu dibaca oleh pengguna. Di bawahnya ada agenda terbaru. Untuk agenda juga sama, dia bentuknya slider juga, cuman dia beda ini ya, beda tampilan. Di sini ada fitur image, kemudian tanggal berapa agenda kegiatan tersebut, kemudian ada jam, kemudian tempat kegiatannya dan isinya. Kalau kita klik lebih detail untuk informasi agenda, nanti muncul seperti ini untuk detail agenda ya. Fotonya, terus di sini judul, terus tanggal mulai, tanggal selesai, jam mulai sampai jam selesai, tempatnya di mana, isi agendanya seperti apa. Kemudian di sisi kanannya, user juga ada arahkan untuk melihat agenda-agenda lainnya. Oke, kita kembali. Tadi setelah agenda ya, ada testimoni. Membuat testimoni ini biasanya digunakan supaya trust kampus yang lebih tinggi di mata pengguna. Testimoni sendiri juga sama, bisa kita kelola dengan mudah di menu admin. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi kalau homepage ada home testimoni. Di sini kita bisa setting tampilan home-nya tadi untuk mengatur judulnya. Tadi apa kata mereka? Misalnya sini apa kata mereka tentang kami ya. Tentang kami bisa seperti ini. Kemudian subjudulnya testimoni alumni Universitas Alam Indonesia. Kemudian kita ada background-nya seperti ini. Ya, kita bisa simpan. Kita coba cek. Nah, ini kalau kita cek lagi di bagian testimoni tadi ya, ini dia. Apa kata mereka tentang kami udah berubah ya. Kalau sebelumnya cuman apa kata mereka aja. Ini juga dibuat dalam bentuk slide yang menarik tentunya ya, untuk menarik perhatian pengguna. Jadi website kita terlihat lebih keren. Kemudian di bawahnya ada prestasi. Ini mirip-mirip ya seperti pengumuman tadi, dibuat dalam bentuk slider. Jadi di sini user prestasi ini, fitur prestasi ini juga dapat meningkatkan trust dari pengguna. Kalau misalnya kampus itu memiliki banyak prestasi, tentunya menambah minat dari mahasiswa baru untuk daftar di kampus kita gitu.
Setelah itu langsung di bagian footernya ada logonya, kemudian ini apa? Nama kampus, terus di sini alamatnya, apa sedikit informasi. Ini juga bisa ya diedit semuanya di menu admin. Terus ada menunya tentang kami. Ini untuk quick menu aja. Nah, terus di sini ada sedikit untuk galeri fotonya. Ini kalau diklik langsung dia pop up kayak gini. Oke. Sebenarnya ada juga ini apa? Tombol back to top. Kita klik langsung ke atas. Sekarang kita yang untuk website kampus yang penting juga ada fitur untuk tampilan data dosen. Di sini kita lihat teman-teman, ada di tentang kami, di sini ada menu data dosen. Kalau kita lihat data dosen, daftar dosennya seperti ini. Jadi ditampilkan juga dalam bentuk card yang menarik ya. Di sini ada foto dosennya, terus ada namanya. Ini adalah jabatan apa nih? Akademik ya. Jabatan akademik. Di sini ada link ya, link Sinta, kemudian link Google Scholar dan link Scopus untuk masing-masing dosen. Jadi untuk mempermudah pengguna untuk melihat daftar misalnya penelitian atau daftar tulisan yang dibuat oleh masing-masing dosen. Jadi kalau misalnya kita klik lihat profil lengkapnya, seperti ini tampilannya. Di sini ada nama dosen, ada fotonya, ada nama dosennya, kemudian ada ini jabatan struktural, ada fakultas, program studi, NIDN, bidang keahlian, email, telepon, riwayat pendidikan. Nah, ini untuk link-linknya ya. Ini juga bisa diatur dengan mudah di menu admin. Oke, selain itu, di bagian daftar dosen ada fitur pencarian nama dosen, kemudian filter nama dosen berdasarkan fakultas dan prodinya. Misalnya di sini kita pencarian nama dosen ya, misalnya UKASA. Nah, langsung muncul di sini. Jadi sistem pencariannya ini itu menggunakan Ajax. Fungsinya agar prosesnya lebih cepat tanpa reload halaman lagi ya teman-teman. Kemudian kita bisa juga filter berdasarkan nama fakultasnya. Kemudian prodinya misalnya informatika atau elektro kayak gini. Semua prodi. Oke, untuk data dosen ini kita bisa tambahkan di menu admin seperti ini. Kalau kita lihat di bagian menu di dashboard juga ada quick menu ya untuk data dosen kayak gini. Jadi bisa kita tambahkan. Nah, ya, untuk di sini ada misalnya ada dosen yang tidak ada fotonya atau belum memberikan foto. Kalau kita lihat tampilannya di sini di bagian front end, maka dia secara default akan menampilkan ikon gambar ini atau fotonya seperti ini ya. Jika dosennya belum ada fotonya atau belum diberikan foto kepada admin. Kemudian ini bisa kita lihat ya untuk tampilan data dosen. Kalau kita tambah baru, fieldnya ini aja. Tadi ada tambah dosen dan staff, ada nama plus gelar, terus NIP, NIDN-nya, fakultas, pilih jabatan struktural, akademik, atau struktural. Ini juga bisa ya, untuk jabatan akademik maupun struktural itu bisa kita kelola juga, kita bisa edit, tambah maupun hapus. Ini dikelola akademik maupun struktural seperti ini. Ini bisa kita tambahkan, kita bisa edit atau kita bisa hapus. Berikutnya kita akan berikan di sini teman-teman untuk menu ya. Untuk menu header seperti tentang kami, akademik, fakultas, dan kelembagaan. Ini submenunya itu bisa kita edit atau bisa kita hapus atau bisa kita tambahkan. Contohnya seperti ini di menu tadi ya. Menu tentang kami, nah di sini ada profil, ada visi misi, ada struktur, sejarah, dosen. Nah, di sini bisa kita tambahkan. Kemudian juga di menu akademik juga sama. Ini bisa kita tambah, bisa kita edit maupun kita hapus. Ketika kita tambahkan misalnya seperti ini ya. Di sini untuk tambah menunya
ada judul, kemudian ada pilihan dia untuk custom link atau tidak. Secara default dia tidak custom link. Kalau misalnya custom link ini diaktifkan dia, maka maksudnya dia apakah submenunya itu linknya kalau diaktifkan custom linknya ya, maka dia bersifat external link. Jadi misalnya di bagian menu fakultas ya, ini kalau kita lihat, kalau dia bentuknya external link, maka dia akan link ke website dari fakultas itu, bukan nginduk ke website utama ya, tapi dia punya entah itu subdomain atau memang domain tersendiri. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, misalnya di fakultas tadi ya, fakultas kalau dia bersifat internal link, kalau diklik dia muncul seperti ini. Dia masuk di dalam website internal. Jadi kontennya masuk di sini. Tapi kalau kita bentuknya tadi custom link, ketika di sini dilihat di bagian bawah kiri itu muncul nama linknya. Kalau kita klik, maka dia akan muncul link menuju website fakultasnya. Jadi kalau misalnya, oh ya, untuk tampilan demo website fakultas dan prodi juga kelembagaan nanti akan menyusul ya. Akan kami buatkan juga untuk demonya. Itu saat ini kita ada demo kampus, website kampusnya dulu sama untuk PMB-nya. Untuk kelembagaan sama. Terus untuk berita tampilannya seperti ini. Untuk daftar berita tadi kita sudah contohkan ya. Untuk galeri, untuk galeri ada dua, ada galeri foto, ada galeri video. Di sini galeri nanti ditampilkan per kategori ya. Jadi misalnya ada buka puasa bersama, pelepasan KKN. Kalau kita klik buka puasa, hanya buka puasa. Jadi bisa kita klik di sini image-nya. Pelepasan KKN belum ada. Seminar nasional, wisuda misalnya ya. Ini contoh aja teman-teman. Kemudian ada juga di fasilitas untuk video. Nanti di sini video. Ini untuk video dia masuk ke link YouTube nanti. Video-video YouTube yang nanti kita, jadi bukan videonya yang diupload ke server ya, tapi cuman link video YouTube-nya. Terus ada fasilitas sama modelnya seperti tadi. Galeri juga ditampilkan berdasarkan kategori fasilitasnya. Jadi kalau cuman bedanya di sini teman-teman. Kalau di bagian fasilitas itu kalau misalnya kita klik detail, maka dia nanti muncul informasi detail mengenai fasilitasnya. Ada juga foto-foto galeri dari fasilitas itu. Misalnya tadi ini untuk ya masjid ya, masjid kampus. Di sini ada deskripsinya. Terus ini ada foto-foto terkait dengan masjid kampusnya itu. Di sini ada judulnya, foto-fotonya seperti ini. Tempat wudhu. Nah, di sini kalau kita lihat lagi misalnya lapangan basket. Nah, di sini ada deskripsinya, terus ada foto-fotonya. Ada CCTV kampus, ada laboratorium komputer juga sama. Satu. Oke. Oke, udah azan ya. Nanti kita lanjutkan lagi.